hari ini mau, wah senyum-senyum tuh ada yang melet sampai ada duitnya. Hari ini kita mau nge-live bareng dengan IDX Jawa Barat. Oke, temannya dicolek-colek ini, diajak nge-live, diajak nonton live-nya. Hmm. Hari ini cuan saham apa aja nih teman-teman? Lagi cuan saham apa aja ini? Kita sambil menunggu dari IDX Jawa Barat ya. Oke. Portofolio sudah mulai pada menghijau nih ya teman-teman ya. Biasanya jam 7. Iya ini maaf nih ya. Hari ini saya ada keperluan jadi jam 5 nih. Nggak apa-apa kan? Lagi pada ngapain sih teman-teman kalau jam 5 gini? Sebelum saya invite Pak Reza dari IDX Jawa Barat. Belum cuan kalau belum dijual ya kan udah menghijau. Ya, aku live jam 5 nih, nanti sore ada keperluan. Iya. Lagi pada ngapain teman-teman kalau jam 5 gini ya? Bobo, yang bener deh. Siapa yang masih kerja nih jam segini? Lagi pada ngapain semuanya? Lagi ngitung cuan nih. Masih kerja nggak? Masih kerja nggak teman-teman? Nah, Sore, Misalen, apa halo Pak kabar? Reza, apa kabar? Halo, Kita tidak ya, ketemu berapa bulan ya Pak secara online sebelum dan setelah iya, BFH ini tampilan Pak Reza berubah loh. masa tambah gondrong ya? Dan tambah ini, tambah berisi Pak ya. Jadi tambah Tambah berisi. makmur, tambah bahagia Kalau nih Pak Reza ya. Iya. amin, amin, Oke. alhamdulillah. Pak, ini sore hari ini teman-teman semuanya lagi happy nih Pak, lagi pada cuan katanya nih. Pada cuan ya, alhamdulillah. Senang, ikut senang. Oke, nah kita hari ini mau ngobrol tentang apa aja nih, Pak Reza? Iya, kalau kemarin kita coba apa judulnya UKM, pentingnya UKM memahami pasar modal ya, misalnya. Kalau kita lihat kan sekarang ini ya UKM banyak juga yang apa ya punya masalah ya terkait dengan kondisi pandemi ini, terus kemudian ekonominya juga jadi bermasalah. Nah, kenapa sih penting untuk juga memahami pasar modal gitu ya? Itu mungkin yang akan jadi tema kita sore hari ini ya, misalnya ya. Oke, oke, oke. Pastinya kita nanti juga akan bahas saham-saham nih ya, Pak ya. Jadi kalau saya nge-live ini sepertinya Betul. ada yang nungguin mau nanya sahamnya masing-masing. Nah, itu udah banyak pesanan nih. HMSP dibahas ya, BRIS dibahas ya. Oke, siap nanti aku Aduh. bahas. Wah, ini ternyata teman-teman nonton juga nih. Jadi nanti jam 7 sore saya nggak nge-live teman-teman. Ini kita majukan jam 5 gitu. Baru pertama kali ini saya pasti lama live jam 5 sore nih. Pak, UMKM, kenapa sih harus ngerti pasar modal, Pak? Sebenarnya manfaatnya apa? PTBI, CBP ntar ya dibahas ya. Ya, jadi memang sekarang ini kan ya pasar modal sendiri merupakan tempat bertemunya antara pihak yang butuh dana ya, misalnya ya pihak-pihak yang butuh dana ya, otomatis juga UKM-UKM butuh dana. Selama ini UKM-UKM mungkin berpikirnya bahwa pendanaan itu ya pinjam uang ke bank gitu ya, pinjam uang ke bank. Padahal alternatif pendanaan itu bukan hanya pinjam uang ke bank, katakanlah juga ada alternatif pendanaan juga mungkin kepada pemegang saham existing gitu ya. Juga alternatif pendanaan bisa juga mungkin ke angel investor, alternatif pendanaan juga mungkin bisa ke apa namanya venture capital. Kemudian juga sekarang ada fintech ya, fintech juga ada yang peer-to-peer lending, ada equity crowdfunding, dan yang gak kalah penting adalah alternatif pendanaan itu masuk ke pasar modal. Dan saat ini pasar modal itu memungkinkan untuk UKM bisa masuk ke papan akselerasi. Jadi OJK dan Bursa sudah mempersiapkan aturan-aturan untuk juga UKM-UKM bisa mencari pendanaan melalui pasar modal. Kita sudah siapkan juga akselerasinya. OJK sudah mempersiapkan ada POJK 5354 ya untuk juga UKM-UKM bisa mencatatkan sahamnya mencari pendanaan melalui pasar modal.
Ya, jadi di samping itu ya itu di sisi supply ya, mereka bisa juga mencari pendanaan di pasar modal. Kemudian kalau pasar modal tadi bertemu antara pihak yang butuh dana dengan pihak yang memiliki dana nih, para investor. Nah, UKM juga penting juga untuk ya kalau misalkan UKM-nya butuh dana, kalau demand-nya nggak ada juga nggak akan keserap gitu ya. Nah, ini juga penting juga UKM juga untuk juga berinvestasi juga di pasar modal gitu ya, untuk lebih paham pasar modal, sehingga akhirnya juga nanti mereka lebih paham, kemudian juga bisa mengelola bisnisnya juga dengan lebih baik ya. Bisa juga nanti dengerin juga public expose dari emiten-emiten lain seperti apa gitu ya. Kemudian juga bisa juga menghadiri RUPS dari perusahaan-perusahaan tercatat, sehingga akhirnya juga menjadi punya banyak pemahaman tentang pasar modal sendiri, kemudian itu bisa diterapkan di dalam bisnisnya UKM tersebut gitu misalnya. Oke. Pak mau nanya nih Pak, kalau untuk public expose dan juga RUPS itu sendiri, itu gimana sih Pak caranya nonton gitu Pak? Cara ngikutinnya gimana Pak? Ya, untuk public expose sendiri sekarang bisa sejak tahun lalu memang Bursa melaksanakan juga public expose melalui webinar ya, online ya, public expose, bahkan juga kita ada public expose maraton gitu ya. Kemudian berbagai info-info juga bisa diperoleh di websitenya Bursa maupun juga websitenya dari KSII ya, info terkait dengan rencana-rencana public expose. Kemudian juga kalau terkait dengan RUPS ya, info terkait jadwal RUPS juga bisa diakses oleh investor melalui website KSII gitu ya. Kemudian juga setelah itu ya tentu kalau kita mau hadir ya kita harus jadi investor dulu ya, harus jadi pemegang saham dari emiten yang perusahaannya sudah tercatat di bursa, mau hadir RUPS-nya, kemudian juga nanti menyampaikan keinginan untuk hadir kepada perusahaan sekuritas ya, tempat kita memiliki rekening di sana, punya sahamnya di sana gitu ya, beli sahamnya melalui sekuritas tersebut, kemudian baru nanti setelah itu dapat KTUR nanti misalnya dapat informasi tertulis untuk RUPS ya, baru kemudian dengan KTUR tersebut bisa hadir di dalam RUPS. Ya, RUPS juga bisa dilakukan juga secara online ya dengan kondisi seperti ini. Oke. Pak, ini tadi ada public expose, ada RUPS. Informasi apa aja sih Pak yang didapat di public expose dan RUPS ini Pak, bedanya apa buat teman-teman yang masih pemula? Ya, di public expose tentunya nanti dari emiten itu akan menjelaskan ya tentang kondisi dari bisnisnya saat ini, kemudian juga apa yang akan dilakukan, corporate action apa yang akan dilakukan oleh perusahaan itu juga disampaikan di dalam public expose. Kemudian kalau di dalam RUPS sendiri ada berbagai agenda ya, di samping juga penyampaian terkait dengan laporan keuangan gitu ya. Kemudian juga bahkan juga ada pemilihan direksi, pemilihan komisaris, itu juga ada di dalam rapat umum pemegang saham. RUPS sendiri ada RUPS T, ada RUPS tahunan, ada juga RUPS LB ya. RUPS LB ya kalau misalkan ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan untuk katakanlah persetujuan dari pemegang saham ya. Nah, maka emiten bisa menyelenggarakan RUPS LB di luar jadwal dari RUPS tahunan sendiri gitu misalnya. Oke. Tenang teman-teman, hari ini dapat giveaway nih. Oke. Ya, ini giveaway-nya 5 aja ya. Gimana kalau 5 aja? Oke, teman-teman, sebelum kita bahas nanti ya caranya ikut RUPS online gimana, ini kita mau cerita juga tentang KCI, kelas calon investor Jawa Barat. Ini tanggal berapa ya Pak ya? Ya, kelas calon investor Jawa Barat minggu depan ya, di tanggal 15 ya, 15 Juli buat teman-teman yang ingin bergabung ya di kelas investor, kelas calon investor ini masih terbuka kesempatannya ya untuk bisa ikutan. Jadi ini URL-nya udah ini ada di pin ya teman-teman. Iya 10 giveaway, ya ampun. Ini pada minta giveaway 10. Oke 10. Oke. Nanti dari aja Jawa Barat juga kita bisa tambahin giveaway-nya misalnya.
Siap, terima kasih ya. Jadi ellendesme.com/kci, nanti teman-teman pilih aja daerah ya. Jadi nomor satu yang dipilih daerah dulu nih. Jadi kalau dari Jawa Barat besok pekan depan, kalau dari daerah lain bisa dilihat jadwalnya di situ ya. Mungkin biasanya sih ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sekitar lebih dari 20 KP kita sudah jadwalkan. Mungkin ada beberapa KP yang saya belum belum siap untuk menjadwalkan karena jadwal saya juga ya yang ini. Ya nanti yang KP yang belum didaftarkan kita akan segera cari jadwal. Oke? Pokoknya masukin aja sesuai daerahmu dulu. Ada atau nggak ada jadwalnya masukin dulu aja. Oke. Ini kalau melihat ini juga pendaftarnya juga udah banyak ya misalnya ya. Ternyata yang di Jawa Barat ini untuk tanggal 15 Juli nanti ya, minggu depan, itu yang daftarnya sudah 196 ya per kemarin ini. Kemarin hari ini kayaknya angkanya tembus 200 nih misalnya ya untuk pesertanya. Cuman kalau kadang-kadang ini ya Pak ya, kita KCI pas jam 4 itu yang datang ini mungkin pada masih kerja kali ya. Jadi teman-teman make time deh, jadi jadwalnya dicatat gitu. Kalau memang benar-benar mau mulai di pasar saham, ya dicatat jadwalnya supaya nggak kelupaan. Kita juga akan remind kok teman-teman. Dan make time artinya sediakan waktu gitu. Oke, ini tadi ada beberapa perusahaan yang ditanyakan oleh teman-teman Pak. Boleh saya sambil bahas? Silakan. Boleh. Ini semakin bahagia setelah hari ini mendapatkan keuntungan, Ji. Oke ya, jadi teman-teman, IHSG hari ini menguat. Ya, dia nguji level resisten 5.150. Ya, jadi kalau jangka pendek ini bagus banget. Kalau misalkan dia sampai breakout dari 5150, IHSG akan menuju ke area 5250 dan 5250 ini merupakan resisten monthly. Jadi Juli ini kalau masih bisa naik upside-nya sekitaran sampai 5250 IHSG. Habis itu be very careful karena ini IHSG udah naik 1 2 3 4 bulan ya. Kalau Juli naik lagi berarti total 4 bulan ini grafik monthly chart. Kalau sampai nanti ini kena 5250 di sini ini rawan banget untuk ada koreksi lagi. Kalau statistik sih setelah statistik bulan Juli IHSG lebih banyak naik daripada turunnya. Tapi kalau ini bulan Agustus, statistik Agustus lebih banyak turun gitu. Nah, teman-teman ya, hati-hati Q2 juga. Nanti kita jadi patokan itu sebenarnya laporan keuangan kuartal 2. Kalau ternyata laporan keuangan kuartal 2 itu ternyata kan kedampak COVID-19 ya. Ternyata harga sahamnya tidak turun atau tidak merespon negatif terhadap keluarnya laporan keuangan kuartal 2 yang melambat, pastinya melambat kinerjanya. Kalau sahamnya nggak turun, berarti ini udah confirm recovery ya, jadi kita tetap harus sekarang paling nggak harus tetap punya saham gitu ya. Oke, ini banyak yang minta saham-saham dari sektor perbankan. Aku akan bahas sektoralnya dulu teman-teman. Jadi wah ini menarik banget ya Pak ya. Ini pemerintah sangat mensupport sekali nih perusahaan-perusahaan perbankan BUMN. Kemarin perbankan ini ya BUMN seperti BMRI, Bank Mandiri, kemudian BRI dan kawan-kawannya itu dikasih stimulus gitu. Nah, ini hari ini ada sentimen positif kembali nih. Jadi tidak hanya bank perbankan BUMN, tapi juga pemerintah siap menempatkan dana di perbankan daerah. Nah, jadi ya menarik banget. Nah, kalau Pak Reza sendiri ngelihat ini gimana nih Pak dampaknya terhadap UMKM ini Pak? Ya, tentunya ini sinyal positif ya Bu ya, misalnya ya, karena ya kondisi kayak sekarang mungkin juga banyak UKM-UKM yang kreditnya juga terkendala ya, bermasalah mungkin ya. Dengan kondisi seperti ini ada suntikan juga dari pemerintah ke perbankan, tentu juga akan membantu restrukturisasi ya dari kredit dari UKM-UKM sendiri. Jadi tentunya ini satu hal yang positif untuk nantinya juga membantu UKM-UKM juga bisa kembali bernafas, bisa kembali juga kembali hidup kembali bisnisnya, sehingga juga akhirnya bisa maju dan berkembang gitu misalnya. Okay. Ini yang menarik ya, saham-saham perbankan untuk perbankan daerah. Kalau perbankan yang gede-gede mah udah pada naik ya.
Ini BJBR ini baru mau mulai naik. Jadi teman-teman kalau mau beli buat simpen sekitaran 1 tahun, ini dia punya upside masih lumayan banyak teman-teman ya. Saya kasih ini, coba hitung dari harga sekarang sampai area ini resisten yang terdekat, dia naik 50%. Nah, ini 50% ini upside seperti ini Anda bisa, teman-teman bisa dapatkan sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun, kan lumayan banget itu. Mau taruh duit di mana ya. Dan teman-teman selain itu ini ada juga, kalau ini monthly chart-nya ya, monthly chart-nya si BJBR tadi. Kalau daily-nya gimana? Pergerakan hariannya si Bank Jawa Barat ini terlihat sekali ini ada akumulasi di sini, meskipun kami sendiri IM Trade sendiri belum masuk, kita lagi masih menunggu retracement ya, kita masih menunggu untuk harga ada diskon lagi lah dikit gitu, kita masuk di sini karena ini tadi pagi udah lari lumayan kencang juga. Selain BJBR itu BJTM masuk radar kami juga. BJTM ini juga sama dengan fundamental yang cantik juga ya. Untuk BJTM kita masuk di sini. Kita belum masuk untuk BJTM-nya. Kita akan lihat sikon besok. Kalau besok ada koreksi sedikit, kita akan masuk untuk si BJTM ini. Menarik, dan ini bisa juga kalau mau diinvestasi. Tapi kalau bicara murah secara harganya si BJBR tadi lebih upside-nya lebih banyak daripada BJTM gitu ya. Jadi memang belum naik. Untuk perbankan yang lainnya yang belum naik tinggi adalah BBNI. Jadi ini sempat saya gambar beberapa hari yang lalu, BBNI itu sekitaran setahun juga dia masih punya upside 53%. Bahkan bisa lebih cepat kalau kondisi market seperti tahun 2020 ini, saham-saham big caps bisa bergerak lebih cepat gitu. Ya, jadi ini cicil aja. Saya juga punya ini untuk investasi gitu. Nah, untuk tradingnya gimana? Ini juga menarik juga untuk trading ya. Untuk si BBNI ini, tadi pagi kita M-Trade tuh masuk BRI dan BBNI gitu. Jadi lumayan banget nih si... Nah, ini BRI juga tadi pagi kita masuk masih belum jalan, belum naik gitu. Ini udah lumayan naik ya, meskipun ini kena MA 100. Untuk BRI jangka pendek dia masih ada upside sampai 3.350-an gitu. Itu sih kalau untuk beberapa saham perbankan ya. Ini ada pertanyaan juga nih, misalnya kalau untuk bank syariah nih, BTPS dan BRIS katanya, gimana nih misalnya? Nah, ini kemarin BRIS ini menarik ya. Si BRI Syariah ini kemarin ada sentimen positif. Mungkin Pak Reza udah dengar juga ya Pak Reza ya. Katanya akan merger gitu dengan perbankan syariah yang lainnya. Betul. BUMN lainnya ya. Anak BUMN lainnya. Kayak Mandiri Syariah, BNI Syariah itu udah mau digabung semuanya gitu. Makanya ini jadi satu sentimen positif si BRIS nih naik sampai auto reject kanan gitu. Nah, kalau BRIS teman-teman, tadi malam saya ada bikin IGTV, BRIS tuh udah waktunya profit taking untuk trader. Nah, ini wah ini udah benar nih keluar merah nih. Jangan dikejar, sekarang bukan waktunya untuk masuk si BRIS ini, biarkanlah dia terkonsolidasi. Kalau ternyata besok naik lagi gimana ya, itu rezekinya yang masih punya. Kalau Anda sudah kejual ya syukuri aja. Karena ini udah tanda-tanda kita harus profit taking kalau Anda punya. Nah ini saya lebih senang kalau si BRIS ini dia akan consolidating, membentuk pola sideways dulu, baru kemudian nanti breaking out lagi gitu, kita beli lagi. Jadi belinya bisa ketika breakout atau pas dia turun. Yang terpenting banget harus ada membentuk satu pola konsolidasi. Kenapa? Karena kalau kita ini udah ada pola konsolidasi, artinya yang punya di bawah ini mereka udah profit taking, yang nyangkut-nyangkut kan sebelumnya ada juga dong orang yang beli di belakang di sini sebelumnya, beli di sini ini nyangkut gitu. Jadi mereka udah jualan dulu. Si nyangkuters udah jualan dulu. Kalau misalkan nanti breakout, ini biasanya yang masuk adalah buyer yang baru. Jadi lebih sehat gitu kira-kira. Nah, kalau si BTPS ini secara fundamental kalau saya lihat sih lebih menarik ya daripada BRIS. Kalau BRIS itu saya lebih senang beli ibunya. Si BBRI ya. Kalau untuk syariah ya pilihannya nggak terlalu banyak ya, tapi ya lumayan oke lah kalau buat yang syariah. Ini BTPS ini juga masuk radar buat trading. Ini ada pola flag dia, jadi membentuk pola flag.
Dan akhir-akhir ini nggak cuma perbankan loh teman-teman, ini banyak banget saham-saham yang sekarang lagi, kalau aku lihat nih polanya pola akumulasi gitu. Nanti ya teman-teman ya, jelang akhir sesi aku akan kasih saham-saham potensial. Jadi ditunggu sampai akhir sesi nanti gitu. Nah, Misalnya ya gimana? kalau dengan kondisi kayak sekarang ini, kalau waktu itu kan pas kita baru awal-awal IG Live gitu ya, misalnya ya, itu baru 25% cashnya yang dimasukin ke saham gitu ya, yang ke saham. Kalau posisi sekarang masih pegang banyak cash atau gimana misalnya? Iya, jadi kalau posisi sekarang sih sebenarnya eh, di komunitas kami di Mtrade itu kita sekitaran 40-an persen, Pak. 40% itu untuk teman-teman yang sudah ngumpulin dari bulan Maret kemarin. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum punya sama sekali, baru aja masuk di bulan Juni dan Juli, ini kita saranin untuk yang baru pertama masuk tuh maksimal 25. Kalau yang udah masuk dari dulu, udah nyicil ketika harga masih murah, itu boleh sampai 40%. Mungkin sekarang udah Juli nambah lagi sekitar 45-an lah gitu. Nah, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya mau berapa persen pun, intinya adalah mulai dari sekarang nyicil itu sampai Desember atau sampai Maret 2021 gitu. Jadi itu masih murah, masih istilahnya masih banyak yang murah gitu. Jadi kayak saham investasi, iya Pak? Berarti dalam artian kalau kayak sekarang posisinya masih banyak di megang cash dong ya? Tadi Iya, baru saya 40 masih bilang gas dan untuk ya, jadi untuk teman-teman juga saya masih sarankan jangan jangan dihabisin dulu duitnya karena kita kan masih menunggu di bulan Agustus, September, Oktober ya. Jadi memang saat ini kondisi udah jauh lebih optimis dari bulan Mei kemarin. Secara perekonomian juga indeks PMI agak naik dikit kemarin di Indonesia meskipun masih di bawah 50. Nah, sedangkan di China juga udah membaik malah di atas 50. Artinya kalau di atas 50 itu sudah berekspansi mereka. Namun kita tetap harus, kalau saya sih bila harus menghormati histori gitu ya. Jadi secara historikal pasar saham tuh banyak sekali terkoreksi di bulan Agustus, September, Oktober, apalagi ketika tahun-tahun crash gitu. Jadi di situ juga kita masih antisipasi lah, lebih baik sedia payung sebelum hujan meskipun nggak hujan beneran gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Siap, siap, siap. Kalau Ya, sarannya Pak Reza, bagaimana caranya investor tips untuk investor ini menghadapi pasar yang sangat volatile seperti tahun ini, Pak? HMS Penter eh, ya, aku banyak. ya, kalau melihat pasar yang sangat volatile kayak sekarang, sebetulnya ya ada peluang sebetulnya buat investor-investor long term ya sebetulnya untuk sekarang. Ya kalau untuk tahan 2-3 tahun sih, insya Allah udah bakalan rebound ya misalnya ya. Dengan kondisi sekarang ini udah murah banget gitu ya untuk 2-3 tahun ke depan luar biasa sebetulnya. Iya, jadi sebenarnya buat teman-teman yang merasa investasi saham rumit, trading saham susah, itu sebenarnya nggak susah. Sekarang itu banyak banget saham-saham yang masih murah. Aku kasih tahu teman-teman ya. Kalau BRI itu sebenarnya masih murah, cuman udah lumayan tinggi naiknya. BCA juga udah lumayan. Nah, jadi kalau yang perbankan yang saat ini masih discounted itu BNI, Bank Mandiri, terus kemudian ya itu tadi perbankan daerah itu masih belum banyak diborong oleh investor besar seperti BJBR. Nah, BJBR tadi teman-teman lihat sendiri upside-nya masih banyak gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa kayak ketinggalan kereta untuk perbankan-perbankan yang daerah ini mereka masih belum naik gitu. Terus ya itu sih halo? Halo ya, halo Ya Pak misalnya. Reza? Ya, ya. Terdengar jelas suara misalnya. Suara saya terdengar misalnya. Terdengar jelas. Pak, nanti Bapak di KCI mau ngajar apa Pak? Kasih bocoran dong Pak sebelum saya bahas saham-saham yang lain nih. Ya, ya. Jadi di KCI nanti kita akan perkenalkan lebih dalam lagi ya tentang pasar modal ya kepada para calon investor maupun juga investor. Kita akan perkenalkan pasar modal, kemudian juga bagaimana mekanisme perdagangan saham, dan kemudian juga kita bisa lihat juga bagaimana perkembangan dari perusahaan-perusahaan tercatat di bursa ya dalam katakanlah 5-10 tahun terakhir ini seperti apa, dan bagaimana
keuntungan dan juga resiko dari berinvestasi di saham tentunya misalnya. Menarik banget. Nah ini teman-teman siapa dari Jawa Barat nih teman-teman boleh jawab dong di sini, komen yuk komen dari mana aja teman-teman semuanya. Oke, Tambang ntar aku Nah, jelasin ya. Dari ini mana ada yang aja udah daftar, teman-teman? udah daftar KCI Aku katanya misalnya penasaran nih. nih. Tiap hari pasti aku tanyain siapa yang udah punya rekening saham, siapa yang belum, terus sama daerah mana aja nih teman-teman, dari mana aja. Boleh komen-komen dong teman-teman. Aku apa aku? Konsum. Bandung, Nah, itu ada dari Bandung, saya Bogor. Bogor, Bandung katanya. Wah banyak nih kayaknya nih dari Jawa Barat ya. Tasik, wah ada dari Tasik juga. Wah ini Pak Bali. Ketut dari Bali. Ya, Bali nanti kita jadwalin juga deh ya. Masuk aja dulu pokoknya daerah Bali gitu. Jambi, Kalbar juga udah ada, Jakarta. Oke. Oke, langsung aja masuk ke itu ya teman-teman ya, URL KCI ya. elendasmed.com/KCI, pilih daerah Anda. Oke, teman-teman yang daftar KCI nanti bakalan dapat juga gratis seminar online diskon Vaganza hari Sabtu. Sabtu ini kita bahas tentang cara membuat trading plan dan investing plan. Oke. Nah, ini banyak Pak yang dari Jawa Barat, Pak. Oke. Iya, banyak tadi dari Cirebon juga ada. Kalau emiten di Jawa Barat ada apa aja ya, Pak ya? Emiten di Jawa Barat itu cukup banyak ya misalnya ya. Kalau kayak di Bandung sendiri ada Citose, ada Wana Interfood Nusantara, kemudian juga ada Harta Dinata, kemudian juga ada apa? Ada eh, ada ada Abelini gitu ya, ada Trisula, ada banyak ya emiten-emiten di Jawa Barat misalnya. BJBR ya tentunya pastinya. BBR yang lagi naik daun nih hari ini nih. Oke, teman-teman pada nanyain ICBP, entah kenapa banyak banget yang nanyain ICBP. ICBP untuk jangka pendek udah overbought, yang masuk sekarang telat. Dulu aku ajak teman-teman masuk waktu dia auto reject bawah, hari ketiga dapat harga paling murah sepanjang tahun ini, di harga sekitaran 7750-an waktu itu. Saya nggak tahu di sini ada yang masih ngehold apa enggak. Waktu itu saya beli untuk investasi dan trading. Untuk trading saya udah profit taking waktu itu, sedangkan kalau untuk investingnya saya masih hold ya, masih ada hold untuk yang ICBP-nya gitu. Kalau ya BJBR tadi aku udah jelasin ya teman-teman ya. Nah, saya mau cerita tentang saham-saham potensial. Langsung aja deh aku keluarin sih. Langsung keluarin sambil dibahas nih ya. Nih, ada beberapa yang menarik saham potensial, beberapa yang udah terbeli di IM Trade, antara lain sektor konstruksi itu ada WSBP, ada Antam, Tins, Inco, Pegas, MDKA, dan Medco. Terus bankingnya ada BRI, BNI, dan BBTN, propertinya ada Wood dan Ciputra gitu. Sebenarnya properti ada juga yang lain. Nah ini ada juga yang potensial yang lainnya yang kita belum beli untuk di IM Trade nanti ya. Jadi untuk saham potensialnya ntar saya akan tambahin lagi gitu. Oke, Pak, mau nanya Pak, itu ada yang tanya ORI 17. Ini pertanyaan lucu Pak, ORI 17 masih ada nggak? Itu ada emitennya nggak? Oh ini, mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Ini ada yang nggak paham. Jadi mungkin bisa dijelaskan tentang investasi pasar modal tuh apa aja jenis-jenisnya gitu Pak? Iya benar. Jadi untuk investasi di pasar modal sebetulnya instrumennya bukan hanya saham ya, tapi juga ada obligasi. Obligasi sendiri ada yang memang diterbitkan oleh corporate, ada yang diterbitkan oleh pemerintah ya, oleh government. Salah satunya ya memang ORI, obligasi negara retail, yang saat ini pemerintah menerbitkan ORI seri 017 ya. 017 dan ini diterbitkan oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah menerbitkan ORI 17 ini gitu. Gitu misalnya. Nah, jadi ORI 17 tuh nggak ada emiten, teman-teman. Jadi ORI itu gini loh, teman-teman. ORI itu kita bicara dulu obligasi ya. Obligasi itu artinya adalah perusahaan atau negara itu menerbitkan surat utang. Ini misalkan ya, ini surat utang. Artinya apa? Saya misalnya nih, saya nerbitin ORI, saya bilang, aku mau utang sama kamu nih, aku butuh uang sekian, kamu mau nggak bantuin aku? Nah, tapi ini surat ini bukan cuma sama satu orang aja, aku kasih ke banyak orang gitu loh. Oke,
Pak Reza mau bantu saya 10 juta beli ori saya dan seterusnya, beli obligasi saya dan seterusnya, dan teman-teman yang lainnya. Nah, nanti si pemerintah ataupun perusahaan itu akan memberikan imbal hasil berupa kupon gitu. Jadi kalau teman-teman jual obligasi ini ketika periode jatuh tempo, nggak dijual di tengah-tengah, itu teman-teman akan mendapatkan imbal hasil berupa kupon dan nggak akan kena resiko untuk capital gain naik turunnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman jual di tengah-tengah itu bisa ada naik, bisa ada turun kayak gitu. Jadi itu beda dengan saham gitu. Nah, Pak mungkin bisa dijelaskan nih Pak Ya. tentang Ya. imbal hasil ya? Iya betul, misalnya. Jadi kalau itu ori sendiri obligasi ya, itu merupakan surat utang ya, berisikan janji dari penerbitnya untuk melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Nah untuk ori sendiri yang ori 017 ini itu tenornya itu adalah 3 tahun ya, 3 tahun nanti sampai maturity-nya itu di 15 Juli 2023. Jadi kalau kita investasi sekarang, yaitu minimum pemesanannya adalah 1 juta ya. Kemudian nanti pada saat jatuh tempo kita akan dapat 1 jutanya gitu ya pada saat jatuh tempo. Kemudian tentang itu kita akan dapat kupon. Kuponnya berapa? Imbalannya itu adalah 6,4% per tahunnya. Ya, kuponnya bisa diperoleh setiap bulan nantinya. Tentunya 6,4% bagi 12 gitu ya. Selama setahunnya kita akan dapat kuponnya 6,4%. Kemudian masa penawarannya ini masih bisa nih sampai dengan tanggal 9 Juli besok ya. Sampai dengan besok ya masih bisa ya tadi kalau yang mau beli ori 017 masih ada kesempatan ya, sampai dengan besok masih bisa kita beli ori 017. Kemudian kalau tadi minimum pemesanannya adalah 1 juta, maksimum pemesanannya ini 3 miliar per KTP. Jadi kalau kita per individu itu per KTP adalah 3 miliar maksimumnya. Dan ori itu bisa dijual nggak perlu sampai dengan jatuh tempo pada saat katakanlah di tengah-tengah, katakanlah kita butuh uang, kita juga bisa jual. Jualnya nanti tergantung harganya, bisa di at premium atau di at discount. Kalau harganya lagi tinggi ya di at premium, katakanlah pada saat harganya lagi di 105% ya kita jual di 105%, maka kita bisa dapat capital gain. Ya, kita bisa dapat capital gain. Jadi kita investasi 1 juta, kemudian di tengah-tengah katakanlah setahun kemudian kita jual di 105%, maka kita dapat 105% 1.050.000 gitu ya, dapat 1.050.000, dapat capital gainnya sebesar 50.000 gitu. Nah kemudian kalau misalkan ternyata harganya turun gitu pada saat katakanlah kita pengen jual butuh uang, harganya di 97%, maka kita capital loss ya. Capital loss kita dapat uangnya hanya 970.000. Tapi kalau kita tahan sampai jatuh tempo, walaupun harian naik turun, nanti jatuh temponya kita akan kembali ke angka yang kita investasikan. 1 juta ya kita akan dapat 1 juta kembali gitu. Di tengah-tengah itu kita keuntungannya adalah dapat kuponnya. Pak itu ada yang nanya, mantau harga ori di mana ya? Ya, kalau untuk mantau harga ori sendiri itu kita bisa lihat juga ke agen-agen penjualnya, kemudian juga di website Kemenq kalau nggak salah, itu juga bisa kita pantau harga dari orinya sendiri ya. Kalau mau beli gimana Pak? Kalau mau beli bisa kita masuk ke belinya ke mitra distribusi, ke agen-agen penjualnya, ke mitra distribusi. Ada bank-bank di sana yang menjadi mitra distribusi dari ori, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan sekuritas juga menjadi mitra distribusi dari ori, kemudian juga ada bahkan juga ada beberapa fintech ya yang juga menjadi mitra distribusi dari ori sendiri. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi ya diskusi tanya jawabnya ya, Pak, mohon maaf ini komennya saya nyalakan terus ya Pak ya, ini jadi wajah ya, silakan. Saya agak tertutup sedikit ini, tapi karena saya pengen tahu audiens ini mereka lagi tanya apa sih gitu. Oke. Kalau ori ini sebenarnya untuk imbal hasilnya dibandingkan dengan investasi saham, return-nya lebih kecil teman-teman ya, tapi sekali lagi tidak semua orang itu punya mental siap untuk berinvestasi saham. Jadi urutannya adalah obligasi, kemudian setelah itu reksadana, baru setelah itu
pasar saham. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa pasar saham ini jauh lebih berisiko daripada ori ataupun reksadana. Namun sebenarnya ini dipandang dari sudut pandang mana gitu ya. Kalau buat teman-teman yang memang sudah mahir di dalam pasar saham, justru malah lebih less risk gitu. Jadi ketika saya ada berdiskusi juga dengan teman-teman saya yang mereka juga udah di pasar saham, nah kita sama-sama beranggapan bahwa kalau misalkan kita bisa take action, take control sendiri, itu kita sebenarnya bisa mengendalikan resiko sendiri. Contoh gini, kalau di obligasi misalkan teman-teman nggak jual ya, tunggu sampai jatuh tempo, dan ternyata perusahaan, bukan pemerintah ya, perusahaan itu ternyata gagal bayar ya, tidak bisa membayar itu, tidak bisa membayar hutangnya. Nah, itu satu resiko juga, itu bukan kendalinya, bukan di kita gitu. Terus kemudian misalkan reksadana ya, mungkin teman-teman dengar ada beberapa cerita seperti itu, atau mungkin reksadanya turun, yang masak kurang pinter gitu, yang ininya, yang mengolah ininya ya. Nah, ada yang udah pinter, udah jago juga, itu pasti hasilnya juga lebih bagus daripada indeks gitu. Nah, itu juga kita tidak bisa mengontrol. Tapi kalau di pasar saham, seandainya kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan kita memang memahami dunia ini, oh ternyata malah resikonya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena we take control. Kita punya kontrol, artinya gini, kalau misalkan ini nggak bagus, kita mau batasi kerugian di level berapa tuh kita bisa. Gitu. Jadi kita mau realisasikan keuntungan di angka berapa bisa. Jadi istilahnya memang seperti koki, Anda pengen makan di luar, ya Anda bayar, makan di luar bayar lebih mahal, hasilnya seperti apa? Ya suka-suka kokinya yang masak gitu loh, kadang enak, kadang kurang enak, di dalamnya isinya sehat atau enggak, kita juga nggak tahu gitu. Nah, tapi kadang enak dan sehat juga gitu. Cuman kalau kita masak sendiri, memang lebih capek, tapi lebih hemat, biaya yang dikeluarkan juga lebih hemat. Di saham juga sama, kalau sendiri di saham atau dibandingkan dengan reksadana, biayanya komisi ini lebih hemat di saham gitu. Jadi istilahnya kalau kita masak sendiri lebih hemat dan lebih sehat, lebih enak jika kita tahu cara memasaknya. Maka dari itu sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau berinvestasi saham, harus tahu dulu nih strateginya di mana mengolah portofolio kita sendiri gitu. Tapi jangan salah ini, jangan salah mengartikan ya, wah nanti belajar menggoreng, bukan itu maksudku. Kita belajar merebus saja, merebus portofolio sendiri gitu. Ya, yang mau banget di BBM Trade nanti ada giveaway di akhir sesi. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih, Pak. Kalau ori itu jaminannya apa sih, Pak? Ada nggak resiko gagal bayarnya? Ya, jadi kalau ori sendiri ya penerbitnya itu pemerintah, dan kemudian itu dijamin juga dengan ada undang-undangnya juga. Jadi nggak perlu khawatir kemungkinan gagal bayarnya sangat minim gitu ya, kecil sekali gitu ya, sangat kecil lah karena dijamin oleh undang-undang. Yang mudah-mudahan juga Indonesia kan nggak nggak akan terjadi perang gitu lah ya. Jadi kemungkinan gagal bayar insya Allah sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Jadi karena itu juga dijamin oleh undang-undang ya. Jadi kemungkinan gagal bayarnya sangat kecil kalau ori. Jadi kemudian sebenarnya dalam kita investasi juga jangan taruh telur dalam satu keranjang ya misalnya ya. Jadi mungkin dan kita bisa tempatkan juga ke saham, apalagi kalau misalkan ya dalam kondisi saham lagi kurang bagus kayak tadi, mungkin lebih banyak hanya sekarang kondisi portofolionya 40%-nya ke saham, sisanya mungkin masih pegang cash, mungkin juga bisa juga tempatkan juga ke instrumen-instrumen lainnya gitu ya, termasuk juga mungkin ke ori gitu ya, mungkin bisa tempatkan sebagian juga masuk ke ori gitu ya, sebagiannya masuk ke ori, sebagian lagi mungkin juga masuk ke instrumen lainnya gitu ya, reksadana kah, atau katakanlah juga mau coba-coba instrumen pasar modal lainnya, ada banyak ya, ada mungkin juga bisa masuk ke dire, bisa masuk juga ke EBA gitu ya. Nanti kita akan juga coba bahas nanti di KCI, nanti kita akan jelaskan antara saham dengan obligasi, apa kemudian juga dengan apa instrumen-instrumen pasar modal lainnya misalnya. Oke, siap. Ini banyak banget yang nanyain IHSG besok gimana, saham besok gimana. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Tadi aku udah bahas tentang saham-saham potensial. Ini kayaknya very tersegmen banget nih Pak, maunya pokoknya saham gitu. Saham itu juga nanyanya tuh udah jago-jago gitu Pak. Makanya teman-teman, kalian tuh ajak teman-teman yang lain
ikut KCI itu. Kalian udah bukan pemula sepertinya. Sebentar, aku cari catatanku tadi di mana ya. Oke, ini dia. Jadi saham-saham di sektor konstruksi itu aku lihat masih potensial teman-teman. Jadi masih masuk watchlist dan ada beberapa yang udah terbeli di Mtrade, ada beberapa yang belum ya. Tadi yang udah terbeli itu konstruksi ada WSBP. Terus kalau yang belum tuh ada Wika, WG Weton, kita masih masukin itu masuk watchlist gitu. Terus kemudian untuk mining tadi aku ada bahas Antam, Tins, Inco itu masih menarik banget teman-teman ya. Jadi mungkin geraknya nggak kenceng, geraknya nggak yang sampai cepat banget gitu. Cuman ini bahkan dalam jangka pendek ini ada potensi ngayun dulu dikit. Cuman ini view aku mungkin sekitaran 1 bulan deh. Ya 1 bulan ini dia masih bisa dipantau terus gitu. Nah kalau untuk mining yang lain yang masuk radar yang belum dibeli nih ya, belum dibeli, ini adalah Petrosi TBK. Nah, tadi yang udah dibeli, tadi saya udah kasih tahu juga ya, teman-teman ya. Terus kemudian Pegas tuh juga menarik. Banyak yang menarik saat ini, jadi memang di kuartal kedua laporan keuangan ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kena terdampak COVID-19. Cuman yang menarik, satu hal yang di luar ini ya, di luar di luar pertimbangan yang sebelumnya tadi, pertimbangan tentang laporan keuangan Q2, ini aku ngelihat secara teknikal tuh banyak banget perusahaan-perusahaan yang seperti lagi diakumulasi gitu. Kayaknya big money itu institusi lagi beliin gitu. Itu terlihat dari grafiknya gitu. Dan apa aja selain saham-saham tadi, itu ada saham ayam-ayaman kalau teman-teman bilang. Ayam-ayaman, Pak. Iya, Cepin, terus Semain, itu ya, JPFA. Terus kayak, itu sih, kalau aku yang saat ini lagi di portofolio pribadi aku, itu TKIM, kemarin aku juga sebut beberapa kali, itu TKIM di Mtrade itu udah profit taking, karena masuk swing ya. Sedangkan aku punya portofolio itu profil resikoku lebih berani. Lebih berani itu istilah kata, kemarin kan memang rawan profit taking. Saya nggak jual karena saya berpikir kalau rugi, kalau turun ya sudahlah. Tapi teman-teman kalau masih pemula diajak rugi, bisa nanti tanya sahamnya penuh dengan pertanyaan. Karena kemarin sempat itu Pak. Jadi kita sempat trading waktu bulan Juni akhir itu kan marketnya lagi flat banget tuh. Jadi antara hidup enggan mati tak mau. Jadi naik enggak, turun pun kagak gitu. Nah, di situ tuh portofolio kita tuh jadi warnanya oranye-oranye. Artinya merah banget juga enggak. Nah, di situ mulai banyak pertanyaan. Ini kok rugi padahal ruginya juga baru kecil-kecil gitu, tapi kecil-kecil gitu ya. Nah, maka dari itu ketika kita trading saham itu tidak hanya memperhatikan faktor pemilihan saham aja. Profil risiko perlu diperhatiin. Kalau misalkan masih pemula, sebaiknya kalau trading profit taking cepat itu nggak apa-apa ya, jadi membiasakan diri dulu. Kalau saya udah terbiasa ya, jadi ini TKIM ini masuk radar Mtrade juga ada kemungkinan akan dibeli lagi gitu. Oke, jadi tadi ada pertanyaan gimana terkait Pak? tambang, terkait mining tadi, tambang misalnya tadi kayaknya belum dibahas ya. Nah yang menarik nih tambang ini saham PTBA nih Pak, buat saya nih. PTBA itu kan kemarin sempat jatuh ya gara-gara dia habis bagi dividen ini Pak. Dividennya kan gede. Ini jatuhnya nih nggak kira-kira nih 1, 2, berapa kali ya dia kena auto reject ya? 1, 2, 3 hari jatuh berturut-turut. Biasanya nih saham kalau habis jatuh kenceng itu biasanya akan mantulnya juga kenceng, volatilitasnya tinggi. Tapi ini enggak nih. Ini mantulnya nggak terlalu kencang, turunnya juga nggak terlalu dalam juga gitu. Jadi kemarin ketika kita sempat buy on weakness di area di bawah sini, di area bawah ini, di sini ya. Nah, ini teman-teman juga banyak yang galau nungguin, wah ini nggak naik-naik gimana ya. Tenang aja teman-teman, karena ini dia turun dengan volume transaksi yang kecil juga gitu. Jadi ya kalau saya lihat ini masih bisa lah untuk teman-teman hold gitu. Saya juga masih nge-hold ini. BCA kan udah mahal, maklum naik udah tinggi, BCA udah mahal, iya nih BCA udah mahal, makanya ini kenapa kita nge-live bareng, padahal nggak ada hubungannya ya. BCA,
bareng Jawa Barat, IDX Jawa Barat ini. Yang lagi ngetren hari ini adalah apa? BJBR. Wah, ini BCA nih hari ini dia breakout MA 200 loh. Ini jujur kata saya punya portofolio BCA aja belum penuh ini keranjangnya. Ada sih, tapi belum penuh gitu ya. Jadi BCA tuh dulu saya sempat ya, ini BCA nih. Saya sempat beli, harganya bagus banget, 23.600. Kejualnya di 29.000. Ternyata dia naik lagi nih. Wah, ya ini kemarin waktu koreksi, saya masih ngarepnya koreksinya lebih dalam gitu. Oke, saya beli untuk investasi di sini, sekitaran di sini saya beli. Pokoknya yang penting punya aja lah gitu. Jadi turun ini saya tambah beli buat investing. Di MTrade juga ada dikasih tahu juga sih untuk saham-saham apa yang diinvestasi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan saya berharap nih turun lagi, ternyata dia tidak turun, ya udahlah naik, yang penting udah punya gitu. Oke. Misalnya nih ada pertanyaan, misalnya kalau mau investasi harus yang udah kerja nggak sih? Soalnya diminta NPWP. Saya coba jawab ya misalnya ya. Silakan, jadi nggak. Ya, jadi kalau untuk yang belum punya NPWP itu masih bisa ya untuk jadi investor ya. Untuk jadi investor memang KTP, kemudian juga NPWP kalau ada. Kalau nggak ada NPWP nanti ngisi surat keterangan bahwa tidak memiliki NPWP, belum memiliki NPWP ya. Jadi tidak harus punya NPWP. Jadi nanti bisa mengisi surat keterangan belum memiliki NPWP buat mahasiswa-mahasiswa nih. Sama nanti cover depan buku tabungan, itu persyaratan nanti untuk kita membuka rekening gitu. Yang itu penting punya KTP ya Pak ya? Betul, KTP. KTP jadi mandatori ya. Betul. Kalau misalkan belum punya KTP gimana Pak? Kalau belum punya KTP ya belum bisa sih, sampai saat ini tetap harus punya KTP, kalau enggak ya mungkin nanti yang buka rekeningnya orang tuanya atau kakak atau gitu ya. Iya kakak boleh gitu. Oke. Teman-teman tadi kayaknya anak-anaknya juga ini ya sudah mulai investasi juga ya. Siapa? Saya. Nah, anak-anak dibikinkan akun sama misalnya dipisah-pisah apa gimana? Sudah mulai masih pakai akun saya sih sebenarnya, tapi mereka kalau untuk langsung memilih tuh interestnya masih belum, jadi kayak ngelihat angka tuh masih kayak boring gitu. Cuman yang kecil tuh dulu waktu dia umur, justru semakin kecil semakin gampang diajarin nih kayaknya. Kalau udah gede itu mereka udah punya interest sendiri, jadi lebih susah ini kayaknya Pak gitu. Nanti minta tipsnya dari Pak Reza juga nih. Jadi yang kecil itu waktu umur 4 tahun saya iseng, saya kasih lihat, oke, chartnya kayak gini, ini bagus, aku bilang ini bagus gitu. Terus yang ini, yang sahamnya turun atau yang sahamnya yang nggak liquid gitu ya kan, ompong-ompong gitu istilahnya, chartnya bolong-bolong gitu. Dia bilang ini ompong, gak ada giginya, dia bilang gitu. Terus kemudian dia bilang, ini nakal, yang ini nakal, ini jelek nih, nakal nih, yang ini baik nih, yang ini bagus. Terus dia bilang gitu. Ya dia bisa lihat secara tren harga saham aja, tapi itu dia umur 4 waktu itu dan saya kebetulan nggak terlalu gimana ajarin dia ke situ. Jadi ya nggak tahu sekarang dia masih bisa lihat atau enggak. Cuman memang saya mencoba untuk ngajarin secara kesadaran finansial aja. Jadi mencoba untuk ngajarin menunda kesenangan gitu. Jadi kalau pagi saya coba ajak bekerja, kalau nggak mau ya harus mau. Kalau nggak mau lagi ya HP-nya disita. Ya kayak gitulah mama yang otoriter. Oke. Mungkin ada tips dari Pak Reza tentang bagaimana cara mendidik anak-anak untuk berinvestasi gitu. Ya, memang kita coba ini ya, kayak saya juga coba sama anak juga untuk belajar untuk memilah mana yang kebutuhan dia dan mana yang untuk keinginan ya. Jadi juga jangan tidak membiasakan mereka untuk hidup boros, tapi juga bagaimana sudah membiasakan mereka juga untuk menabung ya, menabung, menyimpan, kemudian walaupun memang ya kalau pesantren nggak bisa ya, paling ke reksadana paling ini ya untuk investasinya. Hari ini tuh Pak, semua tuh pada nanyain perbankan Pak. Jadi tadi udah aku bahas tuh BRIS, teman-teman yang kelewatan nanti nonton aja di play ulang dari awal ya. Terus BJBR aku juga, ini ada yang tahu nggak link cara belajar saham buat newbie?
pertanyaannya sampai tanda tanya banyak. Nah, itu yang aku pin teman-teman. ellendesme.com/kci, pilih lokasi kamu di mana. Ya, jadi pekan depan itu ada untuk yang Jawa Barat. Tiap daerah di seluruh Indonesia ada. Oke. Jadi masuk aja ke ellendesme.com/kci. Daftar sekuritas normalnya berapa lama? Ya kebetulan yang kita ajak untuk berpartner di KCI ini sekuritas-sekuritasnya kebetulan cepat-cepat gitu. Jadi masuk aja di situ gitu. Oke. Oke, itu aja sih. Jadi nanti kalau KCI nanti dibantu langsung gitu ya. Oke, teman-teman, tadi ini nggak berasa nih Pak ya, ini udah hampir 1 jam gitu ikut M-Trade. Oke, ini kita kasih giveaway ya teman-teman ya. Udah ada saham potensial tadi. Saham harus lapor pajak nggak sih? Saham itu kalau ini pajaknya udah final nih. Nah, kalau mau dilaporin itu bisa menambah aset Anda. Kira-kira betul gitu nggak Pak Reza? Gimana? Ya, jadi kalau untuk pajaknya sendiri memang sudah final ya, PPh-nya 0,1%. Kemudian juga nanti kayak untuk laporannya juga bisa minta bukti potongnya juga ke perusahaan sekuritas untuk nanti kita bisa laporkan ya terkait dengan transaksi-transaksi kita itu nanti dari sekuritas bisa memberikan bukti potongnya juga ya. Kalau kita aktif transaksi otomatis juga agak banyak gitu ya. Tapi kalau kita transaksinya katakanlah jualnya juga nggak banyak dalam setahun ya mungkin juga nggak banyak juga pajak yang kita bayarkan. Benar. Jadi teman-teman ada yang dilema juga katanya, wah saya bayar pajak di bursa banyak gitu, dikiranya aku tuh kaya, duitnya banyak, padahal sebenarnya itu bukan kaya atau gimana, gara-gara dia trading TikTok terus gitu. Jadi itu kan pajak itu kan final, padahal duitnya yang bertambah berapa gitu. Bahkan mungkin ada yang rugi juga gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan mau mengatasi itu berarti caranya adalah investasi aja gitu. Ya itu sih teman-teman tipsnya gitu ya. Oke. Apakah untuk TKI bisa buka akun sekuritas? Bisa dong. Bisa dong, nanti dijelasin di KCI itu semua ya teman-teman ya. Kalau investasi dan trading berarti buka di 2 sekuritas berbeda ya. 2 portofolio boleh sekuritas yang sama, bebas ya. Mungkin 1 nama suami, 1 nama istri, boleh, asalkan jangan berantem aja. Ini duit saya. Duit suami, duit istri Pak. Oke. Iya. Oke. Miss, ini dari tadi HMSP belum dijawab kayaknya, Miss. Soalnya banyak kayaknya nih kalau dilihat ini yang nanya HMSP kayak. HMSP ini termasuk perusahaan yang fundamentalnya bagus loh teman-teman, dan ini belum naik ya, ini masih termasuk upside-nya masih termasuk tinggi. Jadi ini kalau aku ambil ke MA terdekat ya, MA terdekat HMSP ini teman-teman mungkin saya kasih lihat aja deh di sini. Nah ini sampai ke harga 2575 si HMSP ini 59% kalau aku lihat sekitar 6 bulan sampai 8 bulan ya. Bahkan mungkin bisa lebih cepat. Disclaimer juga ya teman-teman ya, meleset dikit-dikit saya jangan dimarahin nih. Karena kan bukan saya yang bikin HMSP naik gitu. Jadi 3140 kalau mau upside di sini sekitaran setahun itu 90% gitu. Jadi kalau mau upside sekitaran 56% ini ya sekitaran setengah tahun lah ya kira-kira gitu. Karena apa, pertimbangannya perusahaan ini fundamentalnya bagus dan dia masih di bawah gitu. Jadi saya yakin banyak investor yang juga tertarik, dan pemerintah kalau nggak salah mau kasih bantuan juga untuk keringanan cukai rokok deh. Jadi ada yang saya lihat kemarin ada berita tentang itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, saham gorengan yang kriuk tapi sedap apa? Pak, ini mungkin Bapak bisa kasih definisi nih Pak. Ini kok teman-teman kalau nanya saham gorengan ini artinya apa nih Pak? Jadi kalau saham gorengan sebetulnya di bursa sendiri kita nggak ada definisi dari saham gorengan gitu ya. Kalau bursanya sendiri kita tidak nama gaul gitu kali ya, istilah gaul gitu ya. Jadi kalau saya boleh kasih definisi nih Pak ya, saham gorengan tuh maksudnya gini loh, itu konotasinya negatif banget. Biasanya perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus, fundamentalnya lagi super struggling banget,
tapi harga sahamnya bisa naik terus. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa perusahaan ini harga sahamnya naik terus itu karena dimanipulasi. Ya, itulah yang dimaksud dengan digoreng tuh artinya dimanipulasi itu. Nah, sebenarnya teman-teman belum tentu dimanipulasi. Bisa jadi, ya kan memang harga saham naik karena ada permintaan besar ya, ada orang yang beli, demand-nya besar daripada supply-nya. Nah, kenapa perusahaan tersebut fundamentalnya masih struggling, tapi dia harga sahamnya bisa terus naik? Siapa nih yang ngeborong? Alasan dia apa? Bisa jadi dia mempunyai kacamata yang berbeda melihat perusahaan ini. Contoh, contoh ya, saya udah beberapa kali ceritakan nih teman-teman. Ada teman saya yang dia suka beli perusahaan, kemarin dia mau beli perusahaan tuh Disney. Disney ya, tahu Disney kan ya, itu dia punya Disneyland, dia punya film, terus kemudian dia mau beli perusahaan perhotelan ya di luar Marriott, terus kemudian ada teman saya yang suka beli perusahaan ini contohnya GIAA ya, Garuda, ini kan semuanya kena disrupsi, tapi mereka masuk ya, bahkan kalau teman-teman lihat sendiri nih ya, GIAA ini kemarin juga sempat naik lumayan banget dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, ini naiknya sekitaran 50% ada nih teman-teman. Dari Maret sampai Mei, malah 100% loh. Ini saya kasih lihat ya, nggak percaya. Ini kalau nggak percaya nih teman-teman ya. Ini bulan Maret, ini Garuda, ini beneran Garuda nih, 150-an nih ya Garuda di bulan Maret. Nih Garuda ya, nggak ngeprank lagi nih, Garudanya GIAA, Garuda Indonesia. Kalau kemarin Pak, saya keluarin PZZA, keluarnya Papa John Amerika Pak. Oke, nah ini Garuda Indonesia sampai bulan Juni kemarin, dia udah naik 100%. Sekarang teman-teman, iya kan, menarik kan? Jadi kalau dari Maret sampai Juni, sampai level tertinggi itu udah naik 100%. Pertanyaannya, apakah Garuda ini GIAA ini digoreng? Belum tentu. Ada beberapa orang, investor besar, yang dia memiliki satu keyakinan. Dia memiliki satu alasan tertentu. Nah, Garuda mungkin dia punya keyakinan, oh Garuda ini punya pemerintah, dia BUMN, dan dia termasuk perusahaan penerbangan terbaik di Indonesia. Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin nanti kalau COVID-19 sembuh, selesai, Garuda ini bisa recover dulu. Jadi pertimbangannya banyak, sehingga banyak investor-investor besar itu juga membeli perusahaan ini. Dan kelihatan banget di bulan Mei kemarin, 8 Mei itu volume transaksinya gede banget. Jadi bukan berarti dia ini digoreng gitu. Jadi kalau memang kenapa beberapa perusahaan yang fundamentalnya struggling bisa naik? Ya karena beberapa investor besar mereka punya pandangan lain terhadap perusahaan ini. BNI tadi aku udah bahas juga gitu. Oke, teman-teman, kita udah hampir sampai di penghujung sesi, hampir sampai di giveaway nih ya. Pak Reza, mungkin bisa dikasih satu pertanyaan yang mudah untuk jawab untuk teman-teman semuanya. Biasa saya kasih giveaway nih, mungkin ada tambahan juga dari Pak Reza, ada dapat hadiah apa ini Pak? Berapa orang dan berapa orang Pak? Ya, kita nanti bisa kasih giveaway juga ya dari bursa. Ada souvenir-souvenir menarik dari bursa untuk 5 orang, bisa untuk 5 orang, Miss. Berarti 5 orang pertama dapat IM Trade dan juga souvenir dari bursa. 5 orang yang berikutnya, ya, makanya yang cepat nih nanti. 5 orang berikutnya ini dapat IM Trade aja. IM Trade 15 hari, ini adalah layanan edukasi. Teman-teman bisa dapat morning briefing setiap hari, kemudian teman-teman bisa tanya jawab saham, bisa belajar cara membatasi risiko gimana, cara beli jual saham bagaimana. Tim kita dengan senang hati akan siap membantu teman-teman, dan ada referensi untuk beli jual saham juga yang bisa menjadi case study atau sebagai sarana untuk praktek ya buat teman-teman yang udah diajarin caranya gimana. Oke, kita langsung aja. Kita langsung aja pertanyaannya yang paling gampang banget. Apa ya Pak ya? Apa Pak? Sekarang kalau live Instagram jam 7 teman-teman, besok masih jam 7, hari ini saya kebetulan ada keperluan ditanyain terus. Oke, pertanyaannya apa Pak? Ya, apa keuntungan kita berinvestasi di saham? Yang gampang aja kan, Miss? Keuntungan berinvestasi saham apa tuh teman-teman? Apa aja? Silakan.
ada yang salah fokus ke ini Pak, aircon AC-nya Bapak mati katanya. Oh gitu. Iya. Karena saya Oke, kebetulan kurang ada tahu Erik suka hidup Salim. AC. Satu Erik Salim, kedua AA Farhan. Ketiga, Edi Sugiarto. 4, Linda underscore Chen 81. 5, siapa ya nih? 5, Diah Sekar MS. Oke, pemenangnya itu tadi DM saya EMT15 nama email HP. EMT15 nama email HP. Ya, jadi 5 orang yang saya sebutkan tadi mendapatkan merchandise juga dari IDX Jawa Barat. Oke, sekarang Pak, bantu saya pilih 5 lagi dong, Pak. Pilih 5 lagi mana ya tadi ya? Langsung dibaca aja, Pak. Dodi Quila sudah dapat tadi? Apa? Dodi Quila. Dodi Belum. Quila, Dodi Quila, kemudian Novia Ningsih. Oke. Novia Ningsih. Kemudian siapa lagi ya? Ini Pak, ini ada yang semangat banget. Aku bacain ya Pak ya. Ya, ya. CHREZTIAN. Cuan, 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 cuan. Oke. Christian bacanya ya. Oke, kurang 2 lagi Pak. Ada hadiahnya dong. Hadiahnya ya. Ya. 2 lagi apa Pak tadi? Nggak kedengeran. 2 lagi ini, Farhan sama ini deh, Marmadelaine. Marmadelaine. Sama siapa tadi sebelumnya? Farhan. 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 Oke, teman-teman DM saya ya. MT15 nama email HP. Oke. Thank you teman-teman yang udah nyimak. Besok live-nya jam 7 lagi dan mohon maaf banget hari ini saya harus nge-live jam 5 sore karena ada satu keperluan yang mendadak gitu ya. Dan mohon maaf Pak Reza juga jadi harus maju live-nya. Ya, nanti kita nge-live lagi ya Pak, kita jadwalkan lagi di bulan Agustus, kita akan bahas tentang market dan hal-hal yang lebih up to date lagi pastinya. Oke, thank you semuanya. Thank you, Miss Ellen. Thank you semuanya. Thank you Pak, bye. Thank you, bye.